Ya, selamat siang semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja di sini saya akan mentraining tentang yang namanya user management. Jadi si Laravel ini kan punya banyak package ya. Dulu salah satunya ada Thunderclap, Epicentrum, terus teman-teman bisa lihat di vendor kalau sudah install Laravel-nya. Otomatis kalau ngikutin ini harus sudah install Laravel-nya ya, karena kalau install dari awal nanti bakalan akan memakan waktu banyak. Jadi teman-teman harus pakai Laravel yang udah diinstal ke Laravel di training sebelumnya yang oleh Damar. Jadi untuk pengenalan Laravel ini punya package atau fitur-fitur. Salah satunya adalah ini bisa kita baca epilog untuk nangkep lookup untuk buat data lookup semisal provinsi atau apa itu pakainya lookup. Kemudian Mailkeeper juga dia istilahnya membuat email. Saya belum baca banyak sih tentang Mailkeeper. Tapi kita langsung saja ke pembahasan utamanya. Kita bahas yang namanya Epicentrum. Apa sih Epicentrum itu? Epicentrum itu nama lain dari user management di Laravel. Kita bisa lihat pakai Epicentrum ini di platform SRC Epicentrum ini. Kemudian si Epicentrum ini bergabung ke package yang namanya Laravel/Laravel. Jadi di Laravel ini ada banyak package yang digabung jadi satu, salah satunya Epicentrum tadi. Kemudian lanjut saja. Ini untuk user management saya kira untuk 2 jam agak lama ya, maka nanti akan saya sisipi tutorial-tutorial lain yang sekiranya berhubungan dengan si user management ini. Nah, langsung saja, pertama user management di Laravel ini adalah dia bisa mengubah profil user. Ini sebelum kita mulai ngoding, saya tampilkan dulu fitur-fiturnya, yakni yang pertama adalah mengubah profil user. Bisa kita lihat alamat URL-nya di Epicentrum My Profile. Kalau kita sudah masuk, kita bisa langsung ke sini, kanan atas ini, hover, terus edit profile. Nah, ini salah satu fitur dari user management di Laravel. Dia bisa ngedit name, name dan time zone. Ini nanti untuk di masa depan ya, pengembangan berikutnya ini harus harus ditambahi image karena kan foto profil juga penting. Di kebanyakan project juga dia butuh foto untuk ketika edit profilnya. Misalnya Epicentrum My Profile. Kemudian fitur kedua yakni di user management dia bisa mengubah password user. Bisa kita praktekkan di sini. Jadi forgot password ini walaupun sangat simpel, tapi di dalamnya itu logiknya lumayan panjang ya. Salah satunya ketika kita lupa password sama kayak Facebook dan lain sebagainya. Nanti ketika kita masukkan email di sini, misal Gmail, nanti dia akan masuk ke email kita. Ini saya contohkan, saya pakainya Milespoon. Kita bisa lihat, lama ya. Kita bisa lihat di sini saya sudah buat sendiri di .env. Ketika kita forget password, nanti ya, otomatis kita yang di sini email tadi akan dikirim email oleh Laravel. Contohnya ini reset password. Jadi ini sama kayak
di Facebook atau di apa ada fitur reset password. Kita contohkan cara reset password. Nih, nanti akan muncul ketika diklik link tadi, dia akan muncul halaman reset password. Kita bisa isikan. Nah, ini udah bisa. Ini apa? Nah, ini your password has been reset. Ini fitur kedua ya. Untuk ya, ini ada yang tanya ya. Ini lanjutan yang kemarin ya. Jadi ya, Laravel ini kan satu kesatuan ya. Jadi kemarin kan yang pertama dulu kan saya yang presentasi, kemudian si Dama. Nah, ini berarti lanjutan lagi. Kalau install lagi juga boleh, tapi kan kalau install manual saya tunjukin di sini nanti waktunya bakal kebuang sia-sia. Maka biar lebih cepat teman-teman pakai Laravel yang sudah diinstal di presentasi yang sebelumnya aja. Itu lanjut reset password user. Terus yang ketiga, jadi di Laravel atau di paket lain itu, di paket Laravel lain sebetulnya itu mereka kita bisa nge-override tampilannya. Jadi misal kalau edit profile kan kayak gini tadi. Nah, tampilan profile kayak gini kan ya. Nah, nanti salahnya. Nanti teman-teman sebenarnya bisa nge-override dengan cara kayak gini. PHP Artisan Vendor Publish Tag Laravel New Views. Ini cara panjangnya ya. Cara cepatnya teman-teman langsung bisa aja kayak gini. PHP Artisan Vendor Publish. Teman-teman daripada ngetik panjang kayak gini, kan kalau di real project teman-teman nggak ngapalin kan ya kayak gini kan. Jadi teman-teman cukup pakai kayak gini aja, vendor publish. Nah, vendor publish, terus teman-teman bisa milih nih, teman-teman pengen ngoverride apa. Contohnya ini nomor 37 ini views, berarti dia si Laravel akan ngoverride semua paket views, nggak cuma Laravel doang. Terus migration juga teman-teman bisa mengoverride semua migrasi di semua paket yang teman-teman install. Nah, untuk contoh saat ini kita akan override si Laravel views ini. Teman-teman langsung aja ketik nomor 35. Karena saya sudah pernah override, maka saya nggak perlu ketika tadi menjalankan 35 terus enter tadi, nanti akan si Laravel akan menggenerate di halaman ini, di struktur foldernya ini, resource, views, vendor, Laravel. Nah, jadi ini semua itu views dari Laravel. Bisa kita lihat di sini, di vendor Laravel. Nah, ini Laravel. Nah, di dalam paket sini kan ada views kan ya. Di views nanti Laravel akan mengcopy dari sini ke folder ini, resource views ini. Jadi ini salah satu ya, emang cuma itunya sih, cuma itu doang sih cara ngoverride views di Laravel. Terus mungkin nanti ada pertanyaan ya, kenapa pakai override, kenapa nggak langsung ngedit di vendor ini aja, ngedit di vendor dalam sini aja. Nah, kalau teman-teman ngedit di vendor sini, nanti ketika ada update, dia akan kerubah. Jadi ketika ngupdate Shell Composer update Laravel, dia akan otomatis ketika teman-teman ngedit langsung di sini, nanti dia akan keubah otomatis. Terus itu pertama. Terus yang kedua, ketika teman-teman langsung ngedit di sini,
Nah, di vendor ini kan dimasukkan ke dalam git ignore kan ya. Jadi nanti ketika teman-teman nge-push, dia nggak akan, hasil perubahan teman-teman nggak akan ke-push ke git. Jadi itu salah satu apa? Salah satu tujuan dari mengoverride views ini. Kalau kita contohkan, mungkin teman-teman bisa nyoba langsung ya di sini. Coba langsung di project Laravel teman-teman sendiri. Kemudian kita nyoba nge-override ini halaman my profile. Nah, teman-teman kan mungkin juga bingung. Di halaman ini dia nama blade-nya apa sih? Nama apa? Nama views-nya apa? Nah, teman-teman ada beberapa cara ya. Cara paling gampang tapi tidak dianjurkan sih. Teman-teman bisa ya cara manual sih, ketika teman-teman edit halaman ini, teman-teman harus ngopi ini. Contohnya ini edit profile, terus kemudian teman-teman Ctrl Shift F, edit profile. Itu cara yang tidak dianjurkan ketika teman-teman mencari blade dari halaman ini. Cara yang paling dianjurkan yaitu dengan cara yang install ini, debug bar. Teman-teman mungkin sudah tahu ya, debug bar itu untuk menampilkan debugging di bawah sini. Teman-teman langsung bisa aja langsung menuju ini aja, dari feed Laravel debug bar, kemudian install debug bar menggunakan ini Composer Require dari feed Laravel debug bar min dev. Ini akan lama ya, tergantung internetnya. Kalau saya nggak tahu lama ini. Nah, ini sambil nunggu, saya akan tampilkan fungsi dari debug bar ini. Saya pakai project KWS misal. KWS nggak ada debug barnya ya. Map nggak ada ya. Snap saya nggak ada sih. Di kws.cloud ini debug barnya dinonaktifkan ya. Jadi nunggu ini aja lah. Gambar lagi dah. Lama. Mana nih KWS Cloud? Coba kita lihat ya. Nggak ada nih debug barnya. Oh, ada. Oh ya, sorry. Nah, tadi kan cara melihat file blade apa sih? File blade apa yang di halaman ini, Epicenter My Profile. Maka kita langsung aja, ini bisa kita ibaratkan epicentrum My Profile ya. Kita bisa lihat di debug bar di sini. Di views, terus biasanya ada di paling atas sendiri. Ini karena paling atas sendiri kok landing ya. Landing. Coba saya login. Nah, ini kalau login, dia pakai nama blade-nya login.blade, letaknya di sini. Ini kalau menunjukkan resource views ini berarti dia sudah yang namanya di override. Kemudian kita lanjutkan login mungkin. Nah, ini di my profile sama di profile itu letaknya di, nah ini KWS sudah dirubah sih ya, nggak sesuai standar Laravel. Kalau di KWS ini dia letaknya di resource view
proper profile index.blade. Bentar, ini lama banget ya. Ini. Terus langsung aja ya. Ini karena lama nunggunya ya. Sengaja saya bocorkan sedikit. Jadi edit profile letaknya di sini. Vendor, Laravel, my profile ini edit. Nah, teman-teman bisa ngedit di sini. Customisasi halaman profile user. Misal ini edit profile kita ganti menjadi ubah profil. Nah, tadi. Nah, ini. Nih, oh ini udah selesai. Bisa kita lihat. Bisa kita lihat view-nya edit profile bisa kita lihat di sini. Resource, view, my profile, edit blade. Nah, ngomong debug bar ini salah satu package yang sangat membantu ya teman-teman ya. Jadi selain melihat view, kita bisa melihat yang sering tak gunain ini, yang ini views ini, terus root juga. Jadi kita bisa ngelihat tuh root ini dia pakai middleware apa aja, terus nama as ini nama lainnya apa aja, terus dia kontrolnya apa aja, dia pakai grafik. Nah, ini kita bisa mengetahui detail root dengan menggunakan debug bar. Kemudian selanjutnya selain root dan views, kita bisa melihat query. Jadi kok lemot banget ya aplikasi kita, bermenit-menit nggak selesai. Kita bisa tuh ngecek di query sini selain tentunya lewat inspect ya. Jadi lewat inspect kita juga bisa mengetahui kecepatan website. Nah, di debug bar ini kita juga bisa mengetahui kecepatan website kita. Untuk ringkasan kecepatannya bisa kita lihat di sini, dia di samping kanan ini. Jadi dia memakan berapa RAM, dan dia durasinya berapa milisecond atau berapa detik. Kita bisa lihat di sini. Termasuk versi PHP yang kita gunakan. Kembali ke queries tadi, kita bisa melihat ini queriesnya. Untuk yang query ini dia makan berapa milisecond, kita bisa lihat di sini. Dan file yang menjalankan query ini kita bisa lihat di sini. Nah, ini agak melenceng dari bahasan user management, nggak apa ya, karena cukup menarik juga ini debug bar. Ini model juga kita bisa melihat. Kita pertama pakai model app user ini, kemudian app user ini dia istilahnya mengextend ini. Nggak bisa di itu ya. Nah, permission role. Kemudian mail sini belum tahu fungsinya seperti apa saya. Kemudian get ini istilahnya nama lainnya get ya, maksudnya fitur yang mirip dengan get ini kita namain policy ya. Jadi policy ini teman-teman mungkin sudah tahu di pertemuan sebelumnya dengan si Mas Damar, kegunaan policy dan get yakni untuk authorization atau otorisasi, fungsinya get. Kemudian nah kita bisa nih melihat sessionnya. Misal ketika kita nge-save tapi kenapa kok flashnya nggak muncul, teman bisa ngecek di sini. Di session ini apa muncul nggak ini Laravel Flash? Kalau Laravel Flash nggak muncul berarti ada masalah di codingan di backend teman-teman. Tapi kalau di sini Laravel Flash muncul tapi di notifikasi atas tadi nggak muncul, berarti ada masalah di halaman view teman-teman atau halaman front end teman-teman. Ini salah satu fungsi dari session. Kemudian kita bisa melihat juga tokennya apa. Kemudian kita bisa
setelah session tadi kita bisa melihat request apa sih yang dikirimkan tadi. Kita bisa lihat di sini request header atau apa ya, request. Nah ini, bentar. Biasanya di sini ada harusnya di sini ada, misal ini tak ganti ya, admin. Harusnya di sini ada name admin gitu sih. Ada. Ada name admin yang dikirim oleh request server atau request header di sini. Nah, ada ya. Udah, nanti mungkin teman-teman ada yang tahu sepertinya dulu saya pernah lihat di request ini ada ketika kita ngetik apa di sini terus kita save nanti muncul di sini. Udah, mungkin teman-teman mungkin ada yang tahu ya tentang request ini gunanya untuk apa. Kemudian itu kita bisa customisasi halaman profile. Mungkin teman-teman mungkin pause dulu ya teman-teman, mungkin ada yang ditanyain dari ketiga fitur tadi. Ini fitur sederhana sih, tapi emang banyak digunain ketika di project-project, di hampir semua project. Nah ini, jadi dari ada pertanyaan. Nah ini, iya sih. Dulu kayaknya pakai Hirak Prestismo ini ya, tapi kok nggak ada ya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sambil saya minum sebentar. Oke, lanjut. Ini sudah ketiga ya, ini sebentar lagi selesai. Nah, yang keempat. Nah, ini mengatur hak akses. Jadi hak akses ini nama bahasa Inggrisnya adalah otorisasi. Hak akses ini sebenarnya udah ditrainingkan di minggu kemarin oleh Mas Damar. Tapi ini saya singgung lagi karena ini juga berkaitan dengan yang namanya halaman user management. Untuk mengatur hak akses di Laravel, kita bisa memanfaatkan yang pertama ini, menambah permission di tabel ACL permission. Ini sambil ini ya, sambil mengenal tabel-tabel yang digenerate oleh si Laravel. Jadi yang saya blok ini adalah tabel-tabel yang digenerate oleh si Laravel ini.
5 ini sih. Mail ini apa ya? Ya, yang umum ini sih platform Laravel juga. Nah, dia tabel-tabel yang digenerate oleh si Laravel. Nah, kembali ke tadi, yang pertama adalah menambah permission di tabel ACL permission. Jadi kita bisa lihat di sini ada ACL permission biasa dan ACL permission role. Kedua tabel ini saling berhubungan. Yang pertama adalah menambah permission tabel ACL permission, kita bisa tambah manual di sini. Tapi untuk artikel. Tapi untuk real project teman-teman nggak boleh ya nambah data langsung di dalam tabel kayak gini. Teman-teman harus menggunakan yang namanya seeder untuk menambah tabel di sini. Karena kalau nambah tabel di sini nanti programmer lain akan kesulitan dan tidak sesuai dengan konsep si Laravel itu sendiri. Karena Laravel udah punya migration dan seeder ya. Jadi kita harus memanfaatkan hal itu semua. Namun untuk training kali ini akan kita persingkat aja. Kita langsung nulis di halaman ACL permission ini supaya kita juga tahu mana sih tabel yang kita juga mengenal tabel-tabel yang dihandle oleh Laravel ini. Untuk kolom name ini kita bisa isi nama permissionnya, kemudian deskripsi ini harus lengkap ya. Jadi user atau admin juga bisa tahu nama permission ini gunanya untuk apa. Ini saya contohkan untuk detail artikel ini untuk melihat aja. Yang pertama adalah menambah permission di tabel permission. Nah, untuk selanjutnya yang ini kedua adalah membuat role dan mengisi permission ke dalam role tersebut di halaman epicentrum roles. Sebelum kita menuju ke halaman ini, ada baiknya kita tahu cara kerja nambah role di sini. Di sini kan ada permission role. Nah, di permission role ini merupakan tabel pivot. Jadi teman-teman mungkin juga tahu ya, tabel pivot itu tabel yang berada di tengah-tengah yang menghubungkan antar dua tabel, istilahnya gitu ya. Jadi si permission role ini dia menghubungkan ke tabel ACL role dengan tabel ACL permission. Teman-teman juga bisa nambah di sini manual atau rekomendasi pakai seeder kalau di awal-awal. Tapi di sini tutorial kali ini kita akan menggunakan halaman epicentrum roles. Untuk menuju epicentrum role kita di sidebar roles. Nah, di sini sudah ada 3 role. Jadi ini writer dan editor ini yang nambahin saya sendiri ya. Jadi bawaan si Laravel itu dia cuma ada 1 role, yakni admin. Bisa kita lihat di tabel ACL roles. Nah, dia kan muncul kan sama kan. Name-nya admin, writer, dan editor sama kan. Nah, untuk penamaan role, saya menyarankan ini ya, menggunakan besar kecil kayak gini ya. Besar kecil kayak gini, karena ya supaya bisa dilihat aja. Ini admin harusnya besar kecil ini aja. Supaya enak dilihat ketika admin masuk ke halaman roles, dia kan enak baca besar kecil kayak gini daripada kecil kayak gini. Ini salah satu konvensi di Laravel. Ini salah nih admin. Kemudian langsung kita nambah role.
nambah role di sini di add. Kita bisa nambah role, misal nama role-nya editor, penulis, pembaca. Tadi ada writer, editor, kemudian ya ini kita buat role bebas saja ya. Nah, satunya ada ini editor 2. Kan bisa aja kan ya, dalam satu perusahaan ada 2 editor. Nah, editor 2 ini kita bisa milih nih. Editor 2 nanti mempunyai permission apa aja. Tentunya ini create artikel, jadi dia bisa buat artikel. Detail artikel dia bisa melihat detail artikel, dan mengedit artikel dia bisa mengedit. Gunanya apa sih permission ini? Jadi ketika si user dengan role editor nanti, misal kita editor ini kita ngasih dia permission cuma bisa melihat detail dan edit ya. Nah, ketika user dengan role editor 2 ini nanti ketika login dia di sidebar-nya ini dia nggak akan muncul halaman, dia nggak akan muncul misalnya link ke create artikel atau buat artikel. Itu salah satu tujuan permission. Jadi istilahnya untuk keamanan lah, untuk role. Jadi user dengan role editor nggak bisa masuk ke halaman menu manager atau permission atau yang lain-lain. Jadi dia cuma bisa masuk ke halaman detail dan edit artikel. Selanjutnya kita save aja. Editor 2 ini save. Nih, kita save. Untuk info di dalam sini kita bisa lihat ya. Jadi di info yang pertama ini si admin ini dia cuma punya jumlah user yang mempunyai role admin dia cuma jumlahnya 1. Kemudian jumlah user di writer cuma 1. Di editor ini baru 0 kan, belum kita tambahin tadi usernya. Dan info kedua yakni ini tanda apa ini? Garis 3 ini dia menunjukkan jumlah permissionnya. Kita bisa lihat di admin ini dia cuma mempunyai permission bintang ini. Jadi bintang ini dia bisa ngapain aja si admin. Kemudian editor ini ada 2. Jadi si editor mempunyai 2 permission. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita untuk mengaplikasikan atau melihat penggunaan hak akses ini, kita bisa mengaplikasikan di sidebar. Sidebar ini menggunakan menu manager. Jadi menu manager ini merupakan istilahnya fitur terbaru ya dari Laravel, karena setahuku Laravel sebelumnya nggak ada. Jadi Laravel sebelumnya itu ketika kita membuat menu ya kita ngedit di halaman config ini, confignya mana, config Laravel menu. Nah, ini Laravel sebelumnya kita harus mengedit di sini ketika kita membuat menu. Jadi Laravel yang terbaru ini bisa memudahkan kita, salah satunya adalah membuat menu di sidebar. Kita bisa membuat menu, langsung kita buat menu buat artikel, ada menu list artikel. Jadi form pertama yang ini per menu. Jadi ketika kita mau membuat list artikel, di menu list artikel ini dia mempunyai parent nggak sih? Kita bisa mengedit, kita bisa mengisinya di halaman di form ini, parent menu. Jadi dia akan bersifat parent child atau anak ke orang tua. Ini contohnya kita akan mengisi list artikel ini ke parent artikel. Kemudian kita masukkan URL-nya. Ini ada beberapa style URL-nya.
Yang pertama yang ini adalah ketika kita mengisi pagar kayak gini, dia otomatis akan menjadi yang namanya parent. Ini bisa kita baca di sini top level menu. Jadi nanti ketika kita isi pagar kayak gini, terus kita save, dia akan bentuknya seperti ini. Ini dia nggak bisa diklik, nggak bisa diapa-apain. Jadi tujuannya untuk istilahnya untuk menggrouping lah. Itu contoh pertama. Contoh kedua, kita bisa menggunakan yang namanya URL langsung. Misal kita list artikel, maka kita bisa langsung contohnya kayak ini, artikel kayak gini. Ini untuk internal menu. Nah, untuk eksternal menu kita bisa tambahin di depannya HTTPS kayak gini. Itu terus kemudian form selanjutnya yang adalah kita bisa mengisi icon apa yang akan kita gunakan di menu nantinya. Contoh iconnya di sini ya, teman-teman mungkin udah bisa tahu icon ini kayak gini. Kita bisa melihat icon list iconnya di sini. Nah, jadi karena kita pakai yang namanya semantik, maka kita dianjurkan atau konvensinya lebih baik kita harus pakai icon bawaan si semantiknya. Kita bisa sih pakai form AWSOM, tapi menurut pengalaman saya tampilannya agak kurang menyatu dengan si semantiknya. Maka kita harus lebih baik pakai icon-icon yang disediakan di sini aja. Contohnya kita icon apa ya, list. Nah, kita bisa pakai list ini, list mana? Di sini. Misalnya kayak gini ya. Nah, ini bisa muncul iconnya. Nah, untuk selanjutnya untuk package menu ini mungkin teman-teman bisa lah mengkontribusi di halaman GitHub-nya Laravel supaya kita bisa mengisi icon ini nggak copy paste kayak gini. Kita bisa mengisi kayak gini, kita bisa mengisi form icon ini menggunakan kayak drop down atau apa gitu, jadi biar lebih enak dilihat. Kalau yang seperti ini kan kita masih manual kan ya, copy paste, terus nanti kalau kita typo nanti di sini nggak akan muncul. Jadi mungkin teman-teman bisa kontribusi ke halaman Laravel. Saya ingatkan lagi ya, jadi teman-teman bisa kontribusi di sini. Nah, ini Mas Bayu, ayo kontribusi. Termasuk ini kita bisa ngedit warna dari icon kita dengan pink. Kemudian order udah tahu kan ya, order itu fungsinya untuk mengurutkan. Jadi ini nomor 1 kan udah di sini. Kalau kita kosongin ordernya, dia akan mengisi di bagian terakhir. Ini kita kosongin aja. Kemudian, nah ini menu visibility ini tujuannya untuk, jadi ini isinya adalah role-role. Misal kita mengisi role writer dan editor, berarti di menu list artikel ini nanti dia cuma bisa muncul di user yang punya role writer dan editor. Ini perlu diingat ya, ini cuma bisa muncul. Jadi kita harus hati-hati juga. Walaupun nanti di sidebar tidak muncul, kita tetap harus perhatikan ketika user nanti mengisi langsung di sini. Ini apa gitu. Nanti tetap muncul kalau teman-teman nggak ngisi selesai.
Untuk otorisasi dan pelesaian udah dijelaskan minggu kemarin ya. Jadi saya nggak akan jelaskan lagi cara menggunakan polsai dan lain sebagainya. Kita langsung simpan aja. Ini list artikel itu editor 2 aja, editor 2. Editor 2. Editor 2 dan admin. Nah, ini nanti karena ini admin ini sebagai si user admin ini dia punya role admin, maka dia akan muncul ini di halaman sidebar-nya ini list artikel. Tapi ini masih ada, nah ini karena ketika saya klik dia belum ada root dengan nama artikel, maka dia akan 404. Nah ini warnanya tadi nggak muncul ya, karena dari order icon color ini. Nah, mungkin teman-teman bisa kontribusi di sana untuk memperbaiki icon color ini supaya bisa muncul di sini icon color ini. Dengan munculkan list artikel, kemudian kita coba login sebagai writer. Harusnya nanti nggak akan muncul di list artikel di sidebar. Apal mod. Ini awal mod ya. Nah ini kita bisa cari tahu kenapa dia bisa lemot. Nah, apa ya? Wah. Nah ini kita bisa lihat si Anandia ini dia mempunyai role writer. Si role writer ini dia cuma mempunyai permission yang namanya create article. Terus kita buka lagi menu tadi, menu list artikel tadi. Si list artikel tadi cuma mempunyai menu visibility yang ini admin dan editor, maka ini sudah benar. Si writer tadi dia di menu list artikel maka tidak muncul di sini. Tapi perlu diingat-ingat, ini cuma menu visibility ya. Jadi ketika user nanti ngeklik ngetik manual di sini, ngetik di address bar. Nah, ini sudah bisa diakses oleh user. Maka untuk mencegah user ngetik di sini manual terus nanti bisa mengakses halamannya, maka kita perlu yang namanya otorisasi atau pelesai di Laravel. Itu ya, ini cuma 4 doang sih. Jadi mungkin cukup segini ya. Nah, untuk selanjutnya ya, ini mungkin tidak ada hubungannya dengan materi kita saat ini, tapi mungkin istilahnya ya nyerempet lah dari materi kita ini. Untuk materi selanjutnya adalah, ini saya nambahkan sendiri, fitur di model ini di user management. Nah, untuk sesi ini kita akan istilahnya mengoprek fitur apa sih yang tersembunyi di Epicentrum ini. Sebelum kita buka dulu ya Epicentrum ini ya. Jadi fitur-fitur ini banyak digunakan ya di project-projectnya. Ini kita bisa lihat di Epicentrum ini
Untuk config ini juga termasuk fitur ya. Nah ini kan di readme-nya kan cuma segini kan ya. Tapi sebenarnya banyak fitur-fitur yang disediakan oleh si Epicenter Mini. Bisa kita lihat di halaman di file yang namanya model user vendor oh ya, vendor src nah ini halaman model user. Di halaman model user ini sebenarnya ada banyak fitur tersembunyi ya bisa digunakan. Salah satunya kita bisa masuk ke parent modelnya dia. Parent model berarti masuk ke sini ya. Extend user. Nah ini kan banyak banget ya. Use-nya banyak banget ini. Salah satu, jadi kita nyoba dulu ya. Function pertama yakni kita bisa dapetin avatar kayak gini. Jadi contoh avatar yakni ini. Di kanan atas ini kan ada AD ini kan. Nah ini termasuk fitur dari sini. Jadi teman-teman misal nih mau nambahkan avatar di dalam halaman buat artikel ini nanti. Teman-teman bisa menggunakan yang namanya metode ini. Kita bisa contohkan ya. Teman-teman juga bisa sekalian nyoba. Saya juga baru nyoba juga ini. Jadi kita belajar bersama. Kita buat dulu views dari artikel. Source like view bisa ya? Oh nggak bisa deh. Kita buat manual aja. Kita buat manual views-nya. Artikel. Selesai. Lupa saya. Ini ya. Nggak ada tuh komplitnya. Indeksimu lagi jalan kali? Enggak. Atau komplit? Enggak ya? Iya nggak ada tuh. Ini nggak jalan nih mah. Ada tuh komplitnya ya. Oke langsung aja. Kita fitur tersembunyi pertama yakni adalah menampilkan avatar, menampilkan image avatar. Kita tampilkan di sini grid blade.
Caranya yakni kita definisikan dulu variabel user. Terus kita tampilkan di avatarnya di dalam image atribut src. Begini. Dia apa user terus avatar. Nah, kita bisa memunculkan avatar dari nama user kita. Misal tadi kan admin kan ya. Jadi inisialisasi admin tadi kan jadi AD kayak gini. Kemudian kita baca cara kerja dari avatar ini. Pertama tadi mana ya? Ini. Nah ini. Jadi dia akan deteksi jika avatarnya 0, dia akan jalan ini. App avatar ini dia berasal dari yang namanya Laravel/avatar. Ini berasal di sini. Read namanya berapa terus diganti ke base name, base 64. Kemudian jika dia ngecek lagi, jika si Laravel avatar ini nggak keinstall, dia kan otomatis avatarnya 0 kan ya. Maka dia akan yang dipakai adalah ini. Avatar PNG ini. Nah, ini. Teman-teman bisa lah menggunakan avatar ini. Kemudian fitur selanjutnya yakni yang paling penting ini. Hash role and permission contract ini. Ini filenya di mana? Hash role and permission contract itu bentar. Nanti. Nah ini cara cepatnya. Jadi ini kan ini salah saya. Jadi yang dipakai ini yang ini harusnya. Nah, tadi nggak lihat, tak kira tadi extend. Yang kita lihat ini hash role and permission. Nah ini banyak banget ini fiturnya. Mari kita ulas satu persatu. Metode pertama yakni adalah ini roles. Jadi teman-teman nggak perlu tuh melakukan yang namanya join. Misal kita pengen dapetin role dengan user yang login saat ini. Kalau cara manual kan biasanya kayak gini kan ya. Out, pakai ini aja user, read, roles. Kemudian kita dapat yang namanya user. Kita bisa dapat, salah nih. Oh salah, bentar. Oh ini udah ding.
Udah, jadi di user tadi karena dia nge-use hash role and permission, di dalamnya ini dia sudah punya relasi ke roles. Jadi ketika kita gunakan, jadi kita nggak perlu lagi menuliskan relasi ke roles. Di Laravel sudah mempunyai relasi ke roles. Jadi kita penggunaannya kita bisa jalankan seperti ini. Maka kita bisa dapetin si user admin tadi mempunyai role apa aja. Kita bisa dapetin ini. Terus tadi mana tadi? Ini. Nah, ini yang sangat berguna nih, assign role. Assign role ini gunanya untuk memberikan role kepada user tersebut. Jadi inputannya ya ini adalah string biasa. Jadi assign role ini cuma bisa nge-assign satu role. Nanti harusnya di sini ada assign role yang banyak array, tapi enggak ada. Nah, mari kita praktekkan yang assign role. Kita pakai user ini tadi. Assign role. Kita bisa lihat role yang kita punya apa aja di tabel acl roles. Nah, ini punya contohnya waiter. Jadi si admin nanti biar punya role yang namanya waiter. Kita bisa edit di sini. Nah, sebelum itu kita bisa lihat ya di sini di acl role user ini. Si admin kan ID-nya 1 itu berarti si admin tadi. Terus role ID-nya 1 itu berarti dia nama role-nya admin. Kita bisa lihat di sini cuma ada 2 ya. Nanti kita assign, nanti bisa nambah 1 lagi role. Nah, yang namanya waiter. Coba. Harusnya berubah. Nah, nih nambah. Ini fitur kedua yakni assign role. Fitur ketiga yang tersembunyi ini adalah revoke role. Seperti namanya. Jadi si revoke role ini dia akan menghapus role user tersebut. Kita contohin lagi revoke role di user tadi. Kita ngapus role writer di user admin. Kan ini ada 3 ya, kita paste. Ini nanti akan role-nya akan hilang. Nah, namanya fitur ketiga yang ini revoke role. Kemudian fitur selanjutnya adalah hash role. Hash role ini berguna untuk jadi suatu saat kadang-kadang kita pengen ngerti user ini punya role writer enggak sih, atau user ini punya role A atau role B enggak sih. Nah, kita bisa memanfaatkan role hash role kayak gini. Kita coba hash role. Jadi hash role ini dia bisa punya banyak inputan ya. Jadi dia bisa role pertama ini dia bisa punya inputan array, nanti dia masuk ke sini, atau dia bisa inputan sebagai string. Kalau array tadi kan bisa multiple, jadi nanti kita bisa ngecek role ini, user ini punya role A atau role B. Nah, nanti dia bisa masukkan ke array, kita bisa masukkan ke array. Nanti dia masuk ke logic yang ini. Kemudian ketika role tadi bertipe string,
nanti dia akan masuk ke logic ini, integer juga masuk ke sini. Nah, ini nanti pengalaman saya di KWS dulu. KWS kan ID, semua ID itu harus bertipe UID kan ya. Karena UID bertipe string, maka dia akan masuk ke sini. Padahal kan itu salah kan ya. Ini yang first name, masa di sini dikasih UID. Nah, kemarin di KWS itu dengan cara mengoverride ini hash role and permission ini. Nanti aja kita mengoverride-nya. Kemudian ini yakni adalah integer. Jadi kita bisa ngecek apakah user ini mempunyai role dengan ID, misal ID 1 atau ID 2. Nanti masuk ke logic ini. Ini juga bisa ngecek. Jadi kita bisa masukkan ke model. Di sini bisa atribut pertama bisa kita masukkan model role. Jadi nanti logiknya masuk ke sini. Itu ya ini. Kalau ini belum tahu ya. Belum tahu ya. Nah, langsung aja kita coba yang namanya hash role. Coba di sini. Kita bisa user ID admin, dia nggak punya role berarti harusnya false. Harusnya false. False kan. Kemudian kita tambahin deh manual ya, manual di sini role 1 mempunyai user 1 mempunyai role waiter, misal waiter tadi 2. Tadi role tadi role permission, role user. Kita tambahin manual dulu. Admin dia mempunyai role 2 itu writer. Kita bisa masukin di sini yang namanya array. Maka dia harusnya bendera true. Nah, bagaimana kalau kita salahkan salah satu dari array ini, misal ini writer, terus kita typo writer, karena salah ketik kita tambah s di sini writer. Bisa kita lihat di sini hasilnya akan true. Ya, jadi array ini di sini maksudnya adalah or, jadi bukan n. Nah, biar nggak kejadian tipe seperti ini, teman-teman bisa menggunakan yang namanya pakai enum. Nah, ini agak melenceng dari itu ya, dari topik, tapi nggak apa-apa. Biar untuk pengetahuan teman-teman dan kita juga. Laravel enum. Nah, kita bisa lihat di sini ada banyak Laravel enum. Saya pribadi biasanya menggunakan ini Bensampo enum. Jadi nanti meminimalkan resiko typo. Ini nggak usah saya praktekkan karena bakalan lama juga ya. Nah, ini banyak kan enum. Langsung ke
fitur tersembunyi selanjutnya yakni adalah hash roll tadi udah, string is array, string is array, kemudian selanjutnya adalah integer. Kita masukkan ke sini integer. Satu itu kan berarti role admin ya. Kita ngecek apakah dia punya role yang namanya admin. Biasanya true, nah true. Ini udah integer, ini model nggak usah ya, karena kita nggak punya role yang namanya, kita nggak punya model yang namanya role. Terus beranjak ke fitur, nah, mungkin teman-teman ada yang ditanyakan perihal user management ini baru sampai sini ya. Nanti kita lanjutkan, saya minum dulu bentar. Mungkin teman-teman bisa ada yang pertanyaan. Jadi biar bisa aktif, saya juga capek emang terus. Ini ada 13. Ini ada yang tanya, silahkan. Minum dulu, capek. Nah, ini enggak. Ini ada yang tanyaan ya? Mas Bayu tadi banyak yang tanya. Saya nggak tahu. Ini udah selesai, hampir selesai nih. Nah, ini tugas. Tugas ini gampang lah, paling berapa menit, 10 menit, teman-teman juga bisa ngerjain ini, tugasnya gampang. Nomor satu adalah membuat polsai. Polsai sudah dibahas oleh Damar minggu kemarin, jadi mungkin nggak usah saya bahas lagi polsai. Tugas kedua yang ini menampilkan role di halaman edit profile. Edit profile tadi di halaman edit profile ini kan nggak ada kan role-nya, jadi nanti teman-teman tugasnya adalah menampilkan role di sini. Saran saya menggunakan yang namanya ini, teman-teman bisa menggunakan relasi ke sini. Terus ini mengganti format tanggal di kolom registered di halaman epicentrum users. Di halaman epicentrum users. Nah, ini kan format tanggalnya nggak sesuai dengan kaidah di Indonesia. Harusnya kan tanggal dulu, bulan, terus tahun. Nah, ini teman-teman harus bisa mengubah di sini. Mengubahnya gimana? Teman-teman harus nge-override halaman ini dulu, terus kemudian mengubah kayak gini menggunakan yang namanya karbon. Teman-teman mungkin udah tahu ya, karbon. Ya, PHP karbon. Nah, ini teman-teman bisa, ini sangat berguna sekali nih, pakai karbon ini teman bisa memanipulasi format tanggalnya seperti ini teman-teman. Bahkan kita bisa memanipulasi tanggal menggunakan yang friendly dengan manusia. Contohnya ini. Nah, ya. Contohnya ini. Wah, kalau mau. Contohnya teman-teman bisa. Misal teman-teman di database ada ini first day of December. Kemudian bisa nambah 2 minggu. Permanya seperti biasa. Jadi kayak gini.
Jadi ini banyak sekali ini fungsi dari Laravel dengan dipakai karbon. Ini untuk tugas nomor 3. Ini saya. Nah ini ada tugas ya. Ada tugas. Nah, ada pertanyaan ya. Jadi dari Jody. Kalau fitur manualisasi kena error undefined column. Nah ini mungkin Jody bisa apa? Bisa apa Share nih? screen, Mas. Nanti share screen. Jadi kita bisa benerin errornya bareng-bareng. Coba Jod. Share screen Jod. Saya minum capek nih. Tadi. Share screen Jod. Nggak usah malu-malu. Sampai ngomong saya. Stop present dulu, Mas. Iya. Nah ini SQL undefined column error bla 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 order does not exist katanya. Tapi ini saya udah ngejalanin PHP Artisan Migrate sih. Nah itu berarti kolom order nggak ada di tabel menu. Berarti harus dimigrasi ulang sendiri kah? Nah, coba lihat di database ada nggak kolom order, bisa aja. Ini apa? Kamu Laravelnya pakai yang terbaru nggak, Dev Master? Coba. Oh. Yang Salah ini. Terjadi. Laravelnya 4.1. Nah, pakai Dev Master yang terbaru itu. Di update kah? Komposer update? Enggak, itu ganti dulu Dev Min Master. Ininya diganti Dev Min Master. Ya, enggak usah pakai pangkatnya depannya bilang itu. Ini. Terus komposer update Laravel/Laravel. Komposer update Laravel/Laravel. Gini Mas. Ya, sip. Jadi sambil nungguin Mas Anan. Ya. Kan dulu waktu sama Mas Damar sama Pak Bayu juga sempat ulas tentang multiple permission ya di satu halaman. Nah, alangkah lebih baiknya misalkan kalau misalnya dalam satu halaman punya permission lebih dari 5 misalnya. Apakah lebih enaknya dibikin permission baru atau ya emang di looping gitu si permissionnya itu yang 5-5-nya itu. Satu halaman punya 5 permission. Ya misalkan nggak bisa. Gimana? Karena halaman nggak bisa lah. Nggak Satu bisa. Satu halaman kan harus satu permission. Misal halaman create artikel. Nah, dia harusnya cuma punya satu permission yakni create artikel tadi. Masa create artikel terus contohnya apa? Contohnya misalkan halaman halaman indeks artikel gitu ya. Nah, yang bisa ngelihat halaman artikel ini itu permission pertama kan kita kesampingkan role ya gitu ya. Nah, si role admin dia punya permission lihat artikel. Yang kedua role-nya si admin ini juga punya permission halaman indeks artikel gitu. Pokoknya beda-beda lah namanya. Nah itu gimana tuh? Atau emang harus satu aja? Ya jadi redundansi sih. Ya bisa, tapi kan redundansi. Misal Coba deh langsung praktek aja, mungkin disimulasikan kali ya biar lebih kebayang gitu kali Nan. Boleh. Jadi atau Anan boleh yang mau. Oh, Mas Anan deh yang udah ada itu sih, yang ada krit-kritannya. Ini saya sedikit kritannya di sini. Ya. Anan berarti yang dia punya mungkin Mas. Yang permission tadi. Ini sambil nunggu, Deng. Udah, Deng. Coba dulu ya Mas, tanggung.
Ya. Nah ini salah tuh. Versi PHP-nya error tadi. Masih. Ya error tadi. Versi PHP-nya masih 72. Oh, harusnya 8. Harusnya Ini ya. harusnya iya sih harusnya Laravel terbaru pakai versi 74. Oh, oke deh, Ya, saya masih. update PHP-nya dulu berarti. Iya. Oke deh. Sambil saya nge-update mungkin yang tadi dulu Mas, yang sama Mas Anan. Ya. Just update PHP dulu. Mempunyai banyak permission, misal. Minimal 2 aja dulu gitu Mas. Ya. Di mana tadi? Nah, Kembali tak close. Nggak usah. Close. Misal kita buat permission baru di sini. Kita buat manual aja ya. Apa contohnya buat artikel itu ya? ya itu buat create artikel, jadi ada satu lagi buat artikel lah gitu. Tapi kok aneh ya? Ini. Terus halaman Di halamannya dia has permission gitu. nggak bisa. Di halaman ini dia apa? Connect ke role, misal buat artikel ini ya. Dia nggak ada permission, dia cuma role. Ini role ini, jadi nggak bisa milih permissionnya apa. Nggak yang dibuat artikel itu loh Mas, halaman buat artikel. Ya ini buat artikel. Terus? Enggak, yang artikel itu buat artikel itu loh di atas tes. Di atas tes. Nah dia ini. Nah ya itu. Nah di situ ditambahin 2 permission itu oke atau enggak gitu? Yang multiple permission. Hak akses ke halaman itu dipakai permissionnya 2 gitu. Ya bisa kita bisa membuat yang namanya policy. Kita buat policy PHP 7 titik pada 4 announcement. kita bisa lihat di sini policy di konstruktor itu ya. Controller. Wah, aku belum buat tabel. Buat policy gimana sih? Buat policy tapi tidak tergantung dengan model itu gimana Mas?
Ya kalau kayak gitu langsung auto rest aja. Kamu nggak perlu bikin polos ya malahan. Nggak perlu bikin polos. Oh ya, betul. Tapi itu auto restnya itu harus sudah terdaftar di tadi itu ya, di ACL permission tadi itu ya. Ya, submission. Ini gitu. Bisa masuk dia. Dia bisa masuk. Aku lupa ya. Bisa ya. Kamu nggak admin kan itu kan? Nggak ya? Admin. Hah? Admin. Harusnya Kalau admin kan ada wildcard, dia nanti bisa semua. semua ya. Kamu coba tes. Ini contohnya role writer. Kita klik. Nah, dia nggak bisa masuk. Terus tadi bertanya satu halaman dua permission. Nah ini contoh realnya apa ya? Aku juga baru ini sih agak kaget juga dengan ada problem itu. Ada contoh realnya nggak ya di project? Contoh realnya nggak ada, Pak. Saya cuma iseng nanya. Wah, ngerjain Anan berarti ini. Ya kan, siapa tahu nanti masalah di depan ada yang kayak gitu Pak. Jadi udah tahu gitu. Oh ini nggak bisa berarti. Oh ini gitu. Salah. Nggak bisa lah. Bisa. Ya sebenarnya. Ya secara technically ya bisa ya, kayak tadi itu kamu auto-rest-nya tinggal dipanggil aja berkali-kali gitu kan, nanti bakal berlapis-lapis kan. Tapi di realnya iya, di realnya ya aneh sih sebenarnya. Atau ada yang lain, ada teman-teman yang lain yang pernah menemukan menghadapi masalah seperti ini gitu, butuh permission-nya lebih dari satu gitu. teman-teman. Masih. Pakai can kayak gini sih. Ya mungkin kayak gini sih mungkin Mas. Kayak gini ya. Nah ini if jika dia mempunyai permission create article, dia akan munculkan misal angkat nah, mungkin salah contohnya seperti ini sih ya. Oh iya bisa nih. Dan jika dia misal create article, jika dia punya permission create article, dia pangkatnya akan diisi nama pangkat, terus yang ini kosong. Jadi fungsinya bukan seperti ini, bukan ketika klik ini terus nanti akan muncul lagi nih. Jadi fungsinya untuk ini sih kayak gini. Intinya kayak gini loh. Iya. Ngerti. Filter data kan maksudnya Mas. Iya. Ini satu halaman bisa punya 2 permission. Mungkin teman-teman ada yang menanggapi realnya gimana? Mana tadi? Udah Jod, udah update PHP Jod? Lagi nih, lagi nge-update ke yang Laragonnya. Wah lama. Iya, load dulu.
7.4. Sip. Sekitar 11 menitan lagi downloadnya. Lagi hujan soalnya. Iya. Tapi tadi itu di komen juga Mas Rama juga sama tuh kayak saya. Iya, soalnya kan ya, jadi yang jadi yang terbaru itu Dev Master di Laravel. Kata Mas Bayu sih. Jadi yang selain Dev Master ini masih ada beberapa bug. Berarti kalau ketika saya udah update PHP-nya, terus saya jalanin Composer update Laravel, terus PHP Artisan migrate tuh udah ada lagi semuanya? Atau harus ngelakuin something dulu, Mas? Supaya si kolom tadi ada. Tapi itu punya Mas Anam 7.2, Mas? Wah, pakai cheat itu pasti. Itu punya Mas Anam 7.2 loh. Ya, saya. Yang saya ini CPM. Iya. Yang saya 7.25. Iya, ini kalau Laravelnya 7.0 ya. Oh iya benar. Jadi Laravel saya kan tadi jalanin itu kan Laravel New. Laravel New dia akan menginstal Laravel yang terbaru, Laravel yang terbaru 7. Nah, Laravel 7 ini dia minimal 72. Tetapi Laravel Dev Master ini dia minimal 74. PHP-mu berapa sekarang? PHP itu 74. Oh, 74. Oke. Aduh, downloadnya lama. Sebenarnya kalau mau maksa itu bisa pakai flag itu sih apa? Yang kemarin itu apa? Tapi kayaknya aku pernah share itu. Ignore tapi tadi aku ada error, Mas. Pakai ada error ya? Aku coba ignore kayak gitu, errornya di itu. Di Spati Media. Oke, ya. Media. Ya itu sih emang tergantung library-nya, berarti library-nya udah codingnya udah pakai fitur yang cuma ada di 74 ya. Iya, pakai apa tadi ya? Ya udah memang banyak beda sintaknya sih. Kita belum pernah bahas fitur baru di 74 ya. Ada yang mau volunteer nggak nih? 74. Aku juga belum baca. Nambah sesi ntar lagi di Sabtu, Pak, yang Laravel. Ya sekalian di sesi Sabtu itu aja. Iya, boleh tuh. Ya, Mas Bayu kan. Sekali dayung kan, Pak. 2 pulau terlampaui. Tapi harus ini ya, yang datang harus sudah ready 74 semua di laptopnya. Siap. Nah, tadi itu arrow function ini loh ya, Pak. Yang Oke. Nah, ini yang menarik nih. JavaScript banget nih. Kayak JavaScript ini. One liner ini. Wah, tinggalan versi PHP nih. Download. Ya, Zat. Belum, Mas. Masih on the way. Apa kalau yang Mas Rama udah duluan, boleh tuh yang Mas Rama. Nah, tuh yang Mas Rama beda lagi errornya kalau udah install 74. Kayaknya sama di kasusnya. Coba di present sama tuh. Present, bro. Ini kita jadi muncul nggak? Betul. Coba. Ini komposer JSON-nya. Gede ini, kecil banget. Gede. Warna-warnanya kelihatan? Kelihatan. Aman. Nah, ininya yang kecil banget. Bentar, loading. Nah, ada lumayan lah. Lumayan.
Bener ya harusnya. Gimana ya? Nah, sama itu. Apa harus remove package ini? Emang Laravel Media Library itu udah di dalam Laravel-nya sih. Berarti misalkan ini di remove terus ntar update Laravel-nya install lagi ya, Mas? Kamu belum ngupdate Laravel-nya ya? Ini update. Proses ngupdate. Iya. Apa sih errornya? Caranya ini. Media Library harus 8. Iya. Sementara ini. Tadi Laravel-nya new ya, fresh. Enggak. Enggak, ini yang dulu waktu training apa ya? Laravel juga. Coba buka komposer JSON-nya. Komposer JSON-mu mana? Yang itu yang di kiri itu ya? Iya, kiri. PHP-mu berapa? 74. Itu Laravel UI ya? Itu kok ada Laravel Trace UI itu? Salah ya? Laravel. Laravel. Kayaknya ganti nama ini. Sering kepleset ya. Coba gini, Composer spasi depend spasi Laravel Media Library. Nanti ketahuan sih yang butuh itu siapa gitu. Depends. Nah, jadi itu buat ngecek ini sih. Package ini siapa yang required gitu. Laravel. Enggak spasinya, spasi media library kan kita mau ngecek kan ini kenapa ada spasi media library yang 719 gitu. Itu siapa yang required gitu. Ini Itu nama package-nya sama persis pati slash Laravel. Nah, Laravel-nya kok masih 415. Kamu Berarti kamu, kan ini harus di dulu ya, Pak? kamu tadi ngupdate-nya gimana itu? Komen di atas tuh kamu ngejalanin apa sih? Iya. Ini sesuai kata Mas Anan tadi. Jadi Laravel di Composer dan sistemnya dihapus, diganti versi Dev Master, terus jalanin Composer update. Composer update doang kan? Coba nggak pakai Laravel. Kamu Composer update doang kan? Enggak tadi. Composer update Laravel. Nunggu lagi nih. Berarti kayak mana sih? Update. Coba Composer update doang. Kok tampilannya beda ya? Windows, Mas. Ini Prestisimo kan? Ada 1/5. Oh. Dulunya dibagi-bagi. Bagian downloadnya lebih cepat ya, tapi bagian updating dependensinya ini sama aja atau lebih cepat juga? Sama aja sih, Pak. Dia cuma mau percepat downloadnya aja, lumayan. Lanjut Mas Anan lagi aja dulu. Agak lama ini. Udah nggak ada. Mau bahas apa lagi? Bahas apa lagi? Udah selesai. Wait dulu berarti. Ini fitur apa mungkin Mas Bayu punya ide bahas apa lagi? Laravel 5 mungkin bisa ya? Laravel 5. Besok. Laravel 5. Tadi apa tadi? Hash. Permission. Tapi revoke, hash role, synchronize role. Ini fitur standar sih. Keluar jangan apa? Sambil ngisi waktu, karena kurang beberapa menit lagi nih, kita
nyoba ini sync roles. Seperti namanya ya, sync roles ini kita mensinkronkan antara role yang kita inginkan ke usernya. Contohnya gini, di user admin kan satu, si user admin ini punya 2 role, ya ini nomor 1 dan 2. Gimana caranya kita supaya si user admin tadi punya role nomor 2 dan 3 tanpa revoke dan assign. Kita bisa pakai yang namanya misalnya dulu ID yang dengan 1. Kedua ya, kita pengen si admin tadi punya role 3 dan 4 tanpa menggunakan revoke dan assign. Maka kita bisa menggunakan yang namanya sync roles. Dan contohkan role 3 dan 4 ini editor dan editor 2. Kita reload. Kita cek di sini harusnya berubah ke 34. Nah, 34 ini. Ini sync role ini untuk mensinkronkan antara role kita ke user. Kemudian has permission sama, jadi kan yang tadi has role, sekarang has permission. Seperti namanya, ngecek si user ini punya permission apa aja. Misal kita cek ini. Permissionnya ini, dia punya enggak nih? Permission create article dan detail article. Dia true, jadi dia punya salah satu dari ini, maksudnya bukan dua-duanya ya. Dia punya salah satu dari ini. Permission. Ini udah, terus apa lagi ya fitur tersembunyi ya? Ya ini saya mengingatkan lagi ya, ini kan fitur tersembunyi, mungkin teman-teman bisa kontribusi lagi ke Laravel Dev. Laravel Dev-nya ini untuk menuliskan fitur-fitur yang saya sebutkan tadi. Ini fitur-fiturnya ini sangat sering digunain, tapi di dokumentasinya dia masih kosong. Ditambahin ke to-do aja, Mas. To-do apa? Ya. To-do apa? Tak stand ke itu ya. Dokumentasi dulu. Oh, kan di Laravel ada project dokumentasi kan. Issue. Apa sih? Bukan project. Ya, tadi aku baca ada kok. Issue udah setahun loh ya. Tuduhan aja tuduh. Bentar Pak cariin. Ini. Kayaknya ya.
link di chat, Mas. Link di chat. Udah. Oh, ini. Loh, nggak bisa desain ya? Harus jadi isu dulu baru bisa desain. Isu, oke. Oke. Hah? Nggak muncul. Oh, GitHub ya? Ini apa, dokumentasi ya? Ya. Ya. Oke. Prime. Desain ke nggak ada di sini punya RAM. Belum ikutnya gimana ya? Oh, karena belum masuk ke ini kontributor. Pull request. Oh iya, pull request. Dimension aja bisa nggak sih di komen gitu kalau nggak masuk? Mention barang orang gitu bisa nggak ya di komen? Ramagi. Ramagi. Enggak. Enggak ada ya. /dev. Udah buat GitHub kan? Ada dong. Ada. Enggak ada di sini. Dia nggak bisa mention sembarang orang ya. Mungkin ada settingannya gitu mas. Sip. Berarti tetap harus pull request ya? Yang belum hijau ininya kan
Apa? Ya nanti kamu ngefork Oh, repo ini ngefork, habis itu pull request seperti biasa. oh. Nah, udah pernah belum pull request di GitHub? Belum, Pak. Nah, Nah, jadi yang pertama ini. wah ini kurang hijau ini, Ram. Ya kan uploadnya ke Gilan terus. Kurang hijau ini. Nah, nulis dokumentasi. Weh, udah ada Ramagig dev/tol itu, weh. Udah nyobain tol stack. Apa, Pak? Tol. Tadi apa tuh tadi kok ada /tol tadi? Tol. Oh ini tol Itu apa tuh. itu? Ketel. Oh Tailwind. Tol stack ya? Wes. Wis mantap. Kayaknya seru sih. Liveware. Contribute chat. Jadi Liveware. Jadi belum selesai tadi ya? Belum selesai. Apa? Errornya di belum selesai. Lagi komposer update. Lama ya? Pasti juga lama mas update-nya. Terus mengingatkan lagi ini ya Jod ya, tugasnya Jod. Ini gampang Jod. Gampang, siap lah. Jadi Di berikan. ini aja ya, GitLab lagi. Oke. Oke. Udah nih kurang 2 menit. Kita akhiri saja ya. Boleh. Semoga training kali ini bermanfaat. Walaupun trainernya agak ngomong terus. Jadi istilahnya kurang apa ya? Kurang reaktif dengan peserta. Jadi ngomong terus nggak apa-apa. Semoga training kali ini bermanfaat untuk kita semua yang dengan training tentang user management ini. Oke, Ayukai. Dan, ya, assalamualaikum. Gimana? Mas, dilihat dulu dong tadi apa tugasnya, mau tak screenshot? Di share. Nah, itu di-share juga boleh tuh. Share di general. Jangan aja. Engineer aja ya. Oh, engineer boleh. Oke, sip. Ya, sekian dari saya tentang training ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga project selanjutnya tidak ada, jadi bisa lebih cepat ketika teman-teman menghandle yang namanya user management. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.